Om Swastiastu untuk kawan-kawan yang hadir di sini dan kawan-kawan yang juga hadir di langit di Facebook ya. Suwe sampun nenten kecunduk, sudah lama kita tidak berjumpa. Jadi kalau sudah yang di sini matikan saja ya. Kita ingin berbicara tentang kebetulan yang ada ide tentang bagaimana di Bali family planning ya, keluarga berencana, 4 orang anak, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Barangkali menarik kalau kita sedikit bercerita-cerita di area ini ya. Kita tidak tahu zaman dulu di Bali bagaimana leluhur-leluhur kita ya. Katakanlah family planning, keluarga berencana. Itu ada Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Ada 4 anak. Nah, menariknya adalah family planning seperti ini, keluarga berencana seperti ini tidak ada di tempat lain kecuali dihubung-hubungkan dengan Ramayana. Ramayana, putra dari Maharaja Dasarata itu ada 4, yaitu Rama, dan yang kedua Bharata, yang ketiga Laksmana, dan yang keempat Satrugna. Boleh kita bilang kalau di Bali kan ya, Wayan Rama Chandra, Made Bharata, Nyoman Laksmana, Ketut Satrugna. Jadi ada 4. Ada juga pernah yang baca yang menghubung-hubungkan dengan cerita Ramayana. Keluarga berencana yang 4 orang anak di Bali itu dihubung-hubungkan dengan Ramayana. 4 bersaudara, yaitu Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Di tahun 1984 itu tahun waktu itu kedua kalinya yang ke India. Saya ke India kedua kalinya. Berangkat dari sini, dari Bali menuju Kolkata. Saya ingat waktu itu tiketnya $400 Amerika, US dollar. Di Kolkata. Saya tidak tahu musim di sana ya waktu itu. Jadi berpakaian hanya baju kaos segini, tidak ada pakaian lain lagi, hanya baju kaos satu dan satu lagi baju kaos yang lain. Saya memang tidak punya pakaian cukup waktu itu. Ternyata begitu saya sampai di sana di bulan November ya, dingin luar biasa di India Utara, maha dingin. Saya sampai menggigil di kereta api malamnya. Saya ingat pagi-pagi sekali keluar dari kereta api, jalan-jalan dikit, ada orang tua mau bercerita dengan saya, tapi saya tidak ngerti bahasanya. Nah, karena diketahui saya tidak mengerti apa yang beliau ingin katakan, terus baju saya dipegang-pegang begini, terus sambil ngacungkan tangan, terus saya nangkap, oh, dianggap saya kuat, padahal menggigil malamnya. Waktu itu di tahun 1984 saya tinggal di rumah seorang profesor di New Delhi. Profesornya ahli Sanskerta dan ternyata istrinya juga ahli Sanskerta. Istrinya sangat menyayangi saya.
orang sangat tua waktu itu, mungkin usianya 80-an tahun. Saya dianggap cucu atau anak gitu ya. Diperhatikan sekali. Kalau saya sakit gitu ya, dipaksa saya minum obat, buka mulutmu gitu. Suruh buka mulut, langsung dimasukkan obat. Nah, cerita-cerita dengan beliau saya ingat sekali. Ditanya tentang tatanan keluarga di Bali. Saya bercerita, kita keluarga sekian, bersaudara sekian, terus nama saya ini. Nah, akhirnya nyambung ceritanya kepada Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Beliau kaget gitu. Cerita-cerita apa artinya itu? Saya gampangan aja jawab waktu itu. Wayan itu yang tertua, yang Made itu dari Madyamu, kata Madyamu menjadi Made. Terus yang ketiga Nyoman. Nah, kita bersama-sama nyarinya, terus ibu itu nyeletuk, oh kalau begitu Wayan itu dari kata Waya. Waya artinya yang tertua. Dia memberikan contoh Wayu Wradha. Itu di kitab-kitab suci banyak disebutkan Wayu Wradha. Orang-orang yang dituakan. Di Bali ada kata Wayah. Ya, Wayah artinya yang tua, yang tertua, yang dituakan. Wayah. Waya. Itu menjadi Wayan. Artinya anak pertama, anak yang tertua. Dapat istilah itu kan? Ternyata Wayan itu Waya. Yang tertua. Madenya Madya, yang menengah. Dan yang ketiga itu Nyoman, Anuja, ada kata Sanskerta Anuja, Anuja gitu. Sering gitu kan, Anuja. Seperti Amerta menjadi Merta di Bali. Artinya sama. Kalau dalam bahasa Sanskerta, Amerta dan Merta itu tolak belakang artinya. Tapi di Bali, Amerta menjadi Merta. Merta itulah yang di Bali itu artinya nektar. Artinya Amerta kehidupan. Dalam bahasa Bali itu menjadi kebalik, tapi artinya tetap. Yang kalau dibiarkan dalam Sanskerta, Merta itu artinya mati atau racun. Merta itu artinya meninggal, mati atau racun. Kebalik. Tetapi di Bali, Merta menjadi minuman kekekalan. Merta Sanjivani. Amerta. Demikian pula Anuja menjadi Nyoman. Anuja lama-lama jadi Nyoman dalam bahasa kita. Seperti Ayodhya, Ngayogya jadi Jogja. Perkembangan zaman ya, bahasa itu menjadi gitu. Ayodhyanya Indonesia adalah Jogja. Ngayogya, Ayodhya. Kalau di Thailand, Ayodhyanya di sana namanya Ayutthaya. Ayutthaya. Saya sempat ke sana. Di Ayutthaya. Di sini Jogja. Jadi Ayodhya itu jadi Jogja. Begitu juga Anuja barangkali. Kita tidak tahu ya. Tapi berdasarkan sentuhan-sentuhan perbandingan kata tadi, Amerta jadi Merta, Ayodhya menjadi Jogja. Kemungkinan sekali perkembangan zaman akhirnya Anuja itu menjadi Nyoman. Ya, artinya yang termuda. Jadi family planning atau keluarga berencana Bali waktu itu adalah 3. Sehingga namanya Anuja penutup yang ketiga, yang paling muda. Nah, akhirnya waktu saya sekolah di pendidikan guru agama ya, di PGA, nah, di sana salah satu guru menjelaskan, atau di SMP waktu itu, ini guru agama menjelaskan
Ketut itu asal katanya keitut, yang mengikuti. Jadi lahir lagi tanpa di planning gitu. Jadi supaya yang keempat itu tidak menjadi anak yang tidak diinginkan, ya, digantilah namanya menjadi lebih sopan. Jadi ketut yang mengikuti yang tiga ini. Setelah tiga udah selesai kan KB-nya, ada yang ikut lagi datang, ikut kebuin. Itu yang keikut menjadi ketut. Jadi ini yang keempat. Jadi kita punya tradisi keluarga berencana itu 4 orang. Nah, yang dihubung-hubungkan dengan Ramayana dengan cerita putra dari Raja Dasarata yang namanya Rama, yang paling wayan yang namanya Bharata, yang paling made yang nyomannya adalah Lakshmana, dan ketutnya adalah Satrugna. Ada yang menarik. Ini ceritanya di Adiparwa, ya. Bagi yang suka tentang Parwa, ingat ada kering Adiparwa. Dalam Adiparwa ada disebutkan Pandu cerita-cerita dengan istrinya Permaisuri Dewi Kunti. Raja Pandu cerita-cerita dengan Dewi Kunti. Mereka sudah punya anak 3. Yang dari mantram yang Dewi Kunti punya, yang diberikan oleh Maharishi Durwasa. Mantra itu mantra sakti, yang jika diucapkan mantra itu, dewa siapapun yang dimohon, tidak tahan dewa itu untuk memberikan putra, menganugerahkan putra. Jadi dengan memikirkan saja akhirnya melahirkan. Jadi Dewi Kunti pertama sekali mohon kepada Dewa Dharma. Akhirnya lahirlah putra yang sangat dharma. Dharma kalau di Bali itu artinya anak yang polos, baik. Ini dharma nih, gitu ya bahasa Bali. Oh, orangnya baik sekali, kalm, mengalah gitu. Jadi dharma di Bali itu menjadi baik dan suka mengalah, lembut. Itu lahirlah Yudhistira yang diberi nama Dharma Raja. Selain putra dari Dewa Dharma, juga tingkah lakunya sepenuhnya tingkah lakunya di jalan Dharma. Tidak bisa bohong, selalu di jalan yang benar, jalan Dharma. Namanya menjadi Dharma Raja atau Dharma Putra. Kemudian Dewi Kunti lagi mengucapkan mantra, memohon kepada Dewa Wayu, Dewa Bayu, Dewa Angin. Maka lahirlah Sang Bima yang tenaganya besar, kuat. Yang dalam Mahabharata disebutkan kekuatan dari Bima itu ya sama dengan kekuatan 10.000 gajah. Bisa bayangkan ya, kekuatan 10.000 gajah. Di dalam ilmu kemiliteran Weda itu ada sebutan khusus untuk kesatria yang mempunyai kekuatan 10.000 musuh. Yang bisa mengalahkan 10.000 musuh namanya begini. Sendirian melawan 10.000 musuh. Jadi Bima itu kekuatannya 10.000 gajah, kekuatan gajah. Akhirnya Bima. Terus Dewi Kunti lagi memohon yang anak ketiga. Akhirnya lahirlah Arjuna. Jadi dewa yang dimohonkan waktu itu berkenan memberikan karunia-Nya adalah Dewa Indra.
Dewa Indra itu dewa surga dan terkenalnya ganteng dan sakti. Nah, jadilah Arjuna. Sudah 3 kan? Pandu memang sudah tidak mungkin punya anak. Tidak boleh ketemu istri karena kutukan dari Resi. Kutukan Resi sehingga Pandu tidak mungkin punya anak. Nah, dapat anak itu dari memohon. Mereka berdua memohon, terus Dewi Kunti mengucapkan mantra. Seperti yang saya anjurkan pasangan-pasangan baru sekarang ini. Kalau nikah, jangan nikah untuk bersenang-senang, melainkan nikah untuk menurunkan keturunan yang baik, yang suputra. Jadi setelah upacara pernikahan, mandi bersih, berpakaian bersih, ke sanggah pemerajaan, memohon kepada leluhur dan para dewa supaya dikaruniai putra yang baik, putra putri yang suputra suputri. Nah, barulah melakukan kewajiban suami istri. Nah, seperti itulah Pandu dan Dewi Kunti bersama-sama duduk sembahyang, kemudian memohon dewa-dewa. Akhirnya dengan kekuatan mantra yang diberikan oleh Resi Durwasa bisa menurunkan putra-putra yang baik-baik. Karena dari dewa-dewa tertentu yang di Arad yang seperti tadi disebutkan. Nah, manusia itu selalu ada lobanya. Sifat loba ya. Loba pada anak juga. Bahkan sering di kitab suci disebutkan loba yang loba tentang uang itu tidak begitu kok. Ada loba yang lebih itu adalah punya anak. Lagi dan lagi. Beda dengan sekarang kan. Sekarang yang membatasi orang loba punya anak lebih itu adalah apa ini beliau? Perlu biaya. Karena anak-anak sekarang baru sekian belum bisa ngomong baik pun sudah harus disekolahkan kan? Biaya itu. Ya, baru lahir saja sudah harus pakaian ini, pakaian itu. Kalau kita dulu lahir itu langsung seperti saya ya, saya dilahirkan langsung menghadap Ibu Pertiwi, belum kena Ibu Pertiwi. Kita tidak punya tikar bahkan. Langsung Ibu Pertiwi menangkap kita. Beruntung sekali ya. Ada indahnya itu. Bahwa Ibu Pertiwi langsung menerima dan menjaga kita. Kan di Bali itu keyakinan pada pemujaan Ibu Pertiwi itu sangat, orang Bali tidak mengabaikan itu, sulit mengabaikan menghormat kepada Ibu Pertiwi. Nah, terus loba itu datang. Pandu berbisik kepada istri, boleh tidak lagi? Yes. Pandu mengatakan bahwa dia sekarang ini Trishu Putrishu punya 3 orang anak. Nahi me tripte rasti, aku tidak merasa puas. Boleh enggak? Mau nama anak lagi. Dewi Kunti bilang, enggak boleh. Karena kita sudah menurunkan 3 orang putra melalui jalan Dharma. Dan anak-anak ini sudah cukup di jalan Dharma. 3 orang anak akan melanjutkan keturunan kita di jalan Dharma sudah cukup. Pandu mengatakan, enggak. Lebih banyak, lebih bagus. Karena kita ingin menurunkan anak-anak yang akan membantu kita untuk menyelesaikan kewajiban dunia kita, dharma, artha, kama, moksa. Dewi Kunti mengatakan,
hal-hal yang penuh karunia itu bisa dilakukan 3 kali. Jangan 4 kali. 4 kali akan menjadi kurang baik hasilnya. Di Dewi Kunti mengatakan, Trishu putreshu santusto bhava. Wahai suamiku, berpuasatilah pada Trishu putreshu. Trishu putreshu santusto bhava. Santusto bhava. Tusta itu artinya puas. Santusta artinya sangat berpuas hati. Sepenuhnya berpuas hati. Di Dewi Kunti mengatakan, santusta bhava, berpuas hatilah kepada Trishu putreshu. Kita sudah dapat 3 orang putra melalui jalan dharma dan sudah jamin akan melanjutkan keturunan kita di generasi berikut kita itu di jalan dharma. Tapi Raja Pandu lobanya sudah mendesak. Ingin lagi, ingin lagi. Akhirnya diputuskanlah bahwa melalui mantra itu Dewi Kunti akan memohonkan kepada dewa tertentu melalui Dewi Madri. Dewi siapa? Istri kedua dari Raja Pandu. Nah, Dewi Madri itu ngarap, artinya membayangkan dan memohon Dewa Aswin Kumar, Dewa Aswin. Itu yang diharap. Dewa ini adalah dewa kembar. Maka lahirlah putra yang kembar. Namanya Nakula Sahadeva. Maka Pandu mempunyai anak 5. Nah, ada yang menafsirkan karena melewati batas karena loba, sehingga terciptalah masalah-masalah. Jadi menjadi tidak baik. Kalau hal-hal yang baik itu 3 kali bisa dimohonkan, bisa dilakukan. Kalau lebih, dia akan menjadi tidak baik, hasilnya tidak baik. Itu menurut Dewi Kunti. Akan tetapi Raja Pandu tetap memaksakan keinginannya. Nah, barangkali ini rahasia-rahasia yang barangkali zaman dahulu ada hubungannya dengan tradisi leluhur kita. Family planningnya, KB-nya, keluarga berencananya 4 orang anak. Ya, kita tidak tahu bagaimana dulu ya. Ini hanya kita meraba-raba saja. Mencoba menghubung-hubungkan, barangkali juga cerita Ramayana memberikan inspirasi, barangkali juga cerita Mahabharata yang memberikan inspirasi. Sehingga tutupnya di Nyoman. Kan? Dewi Kunti mengatakan, Trishu putreshu santusto bhava, wahai suamiku, cukuplah berpuas hati dengan 3 orang anak. Kalau lebih, dia menjadi tidak baik. Makanya family planningnya dulu di 3. Akhirnya ada kitut ke itut, yang bukan yang tidak diinginkan ya, tapi yang ikut. Nah, bahasa Bali itu kalau ada yang ngikut begitu ya, tidak direncanakan ikut, datang itu karunia itu. Sehingga nama ketut itu sebenarnya nama yang menghilangkan aib dari punya anak lebih. Karena ketut mengikuti bukan disengaja, memang di planning gitu ya. Jadi leluhur kita, jika benar penafsiran saya ini, leluhur kita hebat. Nah, saya lihat